Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syadia dengan NPM S1D019049 dari kelas C. Saya akan menjelaskan tugas dari pembentukan harga produk pertanian. Yang pertama yaitu jelaskan grafik berikut. Grafik ini merupakan grafik dari pasar monopoli dan pasar oligopoli. Pasar monopoli sendiri merupakan pasar yang dimana produsennya yang berkuasa untuk menentukan harga karena tidak terdapat barang yang sejenis. Sedangkan pasar oligopoli merupakan pasar yang terdapat beberapa penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Grafik ini merupakan grafik untuk diskriminasi harga. Di sini merupakan P adalah price atau harga dan Q merupakan quantity atau jumlah. Nah, perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum pada saat MR atau marginal revenue sama dengan MC atau marginal cost, yaitu terjadi pada titik H, di mana keuntungan maksimum itu terjadi pada Q3 dan price-nya yaitu di P3. Titik MR ini berpotongan pada titik H, maka dapat ditarik pada garis demand. Yang ini merupakan garis demand. Maka didapat price sebesar P3. Nah, untuk daerah yang berada di atas P3 ini merupakan surplus konsumen. Dan untuk daerah yang berada pada P3, yang berada pada bawah P3 merupakan surplus produsen. Yang selanjutnya yaitu grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini merupakan grafik second price demand. Di sini juga ada P merupakan price dan Q merupakan quantity. Dan ini merupakan garis demand. Di sini terdapat MC sama dengan AC dan MR yang garisnya mengarah ke arah kanan, yang artinya semakin ke kanan atau semakin banyaknya produk yang dijual oleh suatu perusahaan, maka harganya akan semakin menurun. Seperti pada Q1 dengan harga P1. Dan jika ditingkatkan menjadi Q3, maka harganya akan menurun sebesar P3. Dan yang ketiga yaitu grafik dari diskriminasi derajat ketiga. Di sini juga ada P sebagai price dan Q sebagai quantity. Dan terdapat Q total. Q total ini merupakan penjumlahan dari Q1 ditambah dengan Q2. Dan MR total merupakan penjumlahan dari MR1 dan MR2. Nah, garis MR2 ini berpotongan pada cost di titik keuntungan maksimum pada F, pada titik F. F yang ini dengan garis demand 2 atau D2. Dan MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC merupakan keuntungan maksimum. Yang selanjutnya yaitu grafik soal nomor 4. Di sini terdapat pasar 1, pasar 2, dan pasar total. Pasar total merupakan penjumlahan dari pasar 1 ditambah pasar 2. Dan MR total merupakan penjumlahan dari MR1 ditambah MR2. Selanjutnya juga ada D total. D total ini merupakan penjumlahan dari D1 ditambah dengan D2. Dan di sini pada pasar 1, P1-nya itu lebih tinggi
ini lebih tinggi dari P total. Maka untuk pasar 1 pada harga 1 dan kuantiti 1 bisa dikatakan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya pada P2 ini P2-nya lebih rendah daripada P total. Maka untuk pasar kedua pada harga 2 dan kuantiti yang kedua bisa dikatakan sedikit mengalami kerugian. Jadi, diskriminasi harga pada pasar yang berbeda akan mendatangkan keuntungan yang maksimum. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Dengan soal yaitu kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 yaitu Q1 sama dengan 100 min 2P dan di pasar 2 dengan Q2-nya sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat menjadi MC sama dengan 10 ditambah 0,2Q. Yang ditanya yaitu A, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2, dan jelaskan perbandingannya. Yang B, hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Yang C, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil dan jelaskan secara matematis. Yang pertama yaitu menghitung elastisitas pasar 1 dan pasar 2. Di mana Q1 sama dengan 100 dikurang 2P dan Q2 sama dengan 50 min 0,P. Maka didapat Q total sama dengan 150 dikurang 2,5P. Fungsi permintaan di kedua pasar tersebut dapat diubah menjadi inverse demand function seperti berikut. P sama dengan 50 min 0,5P menjadi TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. Dan P sama dengan 100 dikurang 2P menjadi TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Persamaan ini hanya dikalikan dengan Q. Maka didapat P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue di atas dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikut. Di mana MR1 sama dengan 50 dikurang Q1 dan MR2 sama dengan 100 min 4Q2. Diperoleh MR total sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Selanjutnya diketahui biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan. Maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat menjadi MC sama dengan 10 ditambah 0,2Q. Maka MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8Q sama dengan 10 ditambah 0,2, maka diperoleh Q sebesar 50 unit. Pada tingkat penjualan total tersebut, diperoleh MC sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. Dan MR1 sama dengan MC 50 dikurang Q1 sama dengan 20, maka diperoleh Q1 sama dengan 30 unit. Dan MR2 sama dengan MC 100 min 4Q2 sama dengan 20, maka diperoleh Q2-nya sebesar 20 unit. Sedangkan penentuan harga di setiap pasar adalah sebagai berikut. 30 sama dengan 100 dikurang 2P, maka diperoleh P1 sebesar 35. Dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5P, maka diperoleh P2 sebesar 60.
Jadi, elastisitas di pasar 1 adalah min 2,33, sedangkan elastisitas di pasar 2 sebesar min 1,5. Yang B, yaitu total revenue, total cost, dan laba total. Yang pertama yaitu total revenue. TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat, maka diperoleh 1950 satuan uang. Dan TR2-nya sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 kali 20 kuadrat, maka diperoleh 2.800 satuan uang. Jadi total penjumlahannya itu sebesar 4.750 satuan uang. Selanjutnya yaitu total cost atau TC, sama dengan 10 dikali 30 ditambah 50 ditambah 0,1 dikali 30 tambah 50 kuadrat. Maka diperoleh 750 satuan uang. Jadi 4.750 satuan uang ini dari total revenue dikurang 750 satuan uang, maka diperoleh 4.000 satuan uang. Yang selanjutnya yaitu laba total. Tanpa adanya diskriminasi harga, laba yang diperoleh sebagai berikut. Penjualan total dikurang Q total sama dengan 50 unit, dengan harga jual P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total, maka diperoleh P sebesar 75. Jadi, TR sama dengan 75 dikali 50, maka diperoleh 3.750. Dan selanjutnya yaitu TC, sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 kuadrat, maka diperoleh 1.312,5. Jadi laba yang diperoleh yaitu sebesar 2.437,5. Yang C, diskriminasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Karena laba dengan diskriminasi harga yaitu sebesar 4.000 lebih besar daripada laba tanpa adanya diskriminasi harga yang hanya sebesar 2.437,5. Maka strategi harga tersebut bisa dikatakan berhasil. Terima kasih, itu saja presentasi saya untuk tugas pembentukan harga produk pertanian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.